satu-satunya. Kakak mau menjadi satu-satunya. Tapi kan itu diperbolehkan di dalam iman. Enggak, dalam kitab aku nggak ada, nggak boleh. Masa nggak boleh? Masa nggak boleh, benar? Enggak, dalam kitab aku nggak boleh. Kitab Asina nggak boleh. Kitab Asina bukan kitab Nabi, bukan. Yang mana maksudnya? Kalau kitab Asina nggak boleh, kalau kitab Nabi memang diperbolehkan. Kalau Asina yang punya buku kitabnya, Asina tidak ada itu dihapuskan poligami, nggak ada. Oh, nggak boleh nggak? Nggak boleh nggak? Nggak. Benar, aku baru tahu loh Kak. Emang nggak boleh Kak? Tapi di dalam Quran ada loh. Makanya dengerin dulu, kalau Asina yang punya bukunya, kalau Asina yang punya kitabnya, Asina nggak bolehin. Maksudnya gimana itu? Lemot dia. Gimana itu maksudnya? Tuh. Aceng nak. Gimana maksudnya itu? Kalau Asina yang bikin kitabnya, Asina nggak perbolehkan poligami wanita mana? Iya, jangan nunjukin itu. Anissa yang ketiga kan diperbolehkan ya poligami. Sekarang satu konsep 11 tentunya kontrol. Dengar, kan barusan dinyimak enggak kupingnya? Mungkin kupingnya kagak dipakai ya. Kan Asina barusan ngomong kali 3 lah, ini baru dah kali 3. Malah kali 3 ya kan? Aduh. Diajak ngobrol malah kali 3. Tuh Abe, dengerin Abang. Kalau Asina yang bikin hadisnya, kalau saya yang bikin hadis dan saya yang bikin kitabnya. Terus? Bentar dulu, Asina selebrasi dulu ini. Allah mama. Tuh, dia nggak terima teman-teman kalau di poligami. Tulis di dalam hadis kakak ini loh. Bentar ya. Hadis itu bukan Bukhari. Iya, nggak usah nunjukin kayak begitu kalau sama Asina. Jangan dulu. Ini loh kakak baca dulu bentar loh. Hadis Bukhari 2464. Derajatnya sahih saya bacakan ya. Ya. Nabi bersabda, bukankah persaksian seorang wanita sama dengan setengah persaksian seorang laki-laki? Para wanita menjawab benar. Beliau melanjutkan, itu tanda setengah akalnya. Memang benar kak kalau perempuan itu akalnya setengah? Benar nggak sih? Nggak tahu Asina urusan itu. Oh nggak tahu. Kenapa kak dibilang setengah akalnya kak? Kamu tanyakan sendiri. Yang penting Asina sebagai umat Islam dan dan sebagai perempuan, kalau Asina nggak dengerin baik-baik. Asinanya apa sih sebenarnya? Asinanya aku. Asina. Berapa ya? Ya maaf, jangan marah-marah. Nanti kalau marah terbukti loh apa yang tertulis di dalam iman kakak. Penghuni surga paling sedikit itu perempuan. Seterahmu pendapat orang itu berbeda. Bukan pendapat loh kak, ini tertulis di dalam iman kakak. Mau saya buktikan? Iya silahkan. Laki-laki maha benar pada mau poligami, silahkan. Emang mau laki-laki poliandri di perempuan poliandri mau? Bukannya ada apa? Kakak marah-marah tuh. Iya makanya dengerin dulu. Kak Asina jangan marah-marah. Santai. Nanti kan bilang loh nanti loh Asina. Dengerin dulu kamperet, dengerin dulu. Bilang kamperet teman-teman luar biasa. Iya kakak. Dengerin dulu Bapak. Ya silakan. Iya dengerin dulu. Kalau kan tadi pertanyaannya kalau misalkan poligami diperbolehkan atau tidak itu kan menurut kitab Islam. Kalau Asina yang bikin, kalau saya nggak usah Asina, kalau saya yang bikin bukunya ditulis itu saya tidak memperbolehkan poligami. Wanita mana yang mau diduakan, tidak ada. Saya setuju itu kak. Tuh teman-teman, dia aja menyangkal kitabnya. Bentar ya teman-teman.
Ya, teman-teman ya. Jadi kita lihat nih Muslim apa Kristen nih. Sniper, Muslim apa Kristen? Kristen. Ya, silakan open cam. Mau Kristen mau naik, mau apa? Ini aduh, sampai bersin aku. Pakai topi dia. Bapak Kristen apa Muslim, Pak? Kristen. Salam, Kak. Ya, shalom, shalom. Ya, shalom, shalom. Mau Apa, tanya, Kak? Pak? Mau tanya apa? Ya. Kakak Kristennya apa? Maksudnya Kristen apa? Kristennya. Semua Kristen sama, Pak, pengikut Kristus. Emang Bapak Kristen apa? GKSBS. Apa itu? Apa itu GKSPS? Ya, Gereja Kristen Sumatera bagian selatan. Sumatera. Beda sama Kristen? Ada bedanya gitu? Ya kan ada Katolik, ada Protestan, ada Advent, ada apa macam-macam. Setahu saya sih sama aja ya Pak. Coba saya tanya sama Bapak. Kira-kira Musa dan para nabi itu Kristen apa Pak? Musa para nabi itu Kristen. Yahudi. Musa dan para nabi itu Kristen. Apa Yahudi? Enggak. Yuk. Coba aku tanya, ketika Abraham misalnya nih, Abraham itu kan nggak bisa punya anak sama Sarah istrinya, betul nggak Pak? Abraham nggak punya anak. Ya, ketika Abraham nggak bisa punya anak sama Sarah, betul? Ya. Lalu si Sarah istrinya itu memberikan budaknya Hagar supaya setubuhi sama Abraham supaya melalui Hagar budaknya ini dia bisa punya anak, betul? Ya. Ya, kira-kira itu Dosa nggak itu? Istrinya nyuruh. Saya tanya dulu. Kira-kira ajaran Kristen mana yang ketika istrinya tidak bisa mengandung dan memberikan anak dia kasih budaknya? Saya tanya sama Bapak. Kalau misalnya Bapak nikah nih, Bapak udah nikah? Nikah. Istri Bapak nih mandul kayak Sarah nih nggak bisa punya anak. Umpama nih Pak ya, umpama nih. Ya. Kira-kira istri Bapak itu akan memberikan pembantunya nggak untuk Bapak setubui? Ya, harusnya istri saya berdosa nyuruh saya berzina dengan ini. Coba saya bacakan ya. Bapak punya Alkitab nggak di situ? Nggak bawa Alkitab saya, Kak. Oke, ini pengajaran saya bagi teman-teman yang terlalu paham denominasinya tuh terlalu kuat. Katolik, paling bener pemilik surga coy. Yang lain bidan. Ortodok bilang enggak, yang paling bener tuh doanya mah begini nah. Kalau nggak begini dan begini, bidat katanya. Kamu melihat itu di YouTube. Yang lain nggak mau kalah dong, masa dibilang bidat? Pokoknya pada ngeklaim pemilik surga. Sekarang saya mau tanya, Musa dan para nabi itu kira-kira Kristen apa? Ini saya bacakan ada Kejadian pasal 16 ya. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Nggak, kecil. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya.
Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikan kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Pertanyaan saya, ajaran mana itu Pak? Termasuk misalnya Kejadian pasal 30 nih Pak. Jadi pasal 30 ini terjadi lagi nih sama Yakub. Ketika dilihat Rahel ini istrinya Yakub ya Pak. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan dia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, ini Bilha budakku perempuan. Hampirilah dia. Disuruh setubuhin sama suaminya. Nih Bilha nih, aku punya budak perempuan namanya Bilha. Setubuhin dia. Supaya ia melahirkan anak di pangkuanku dan supaya oleh dia pun aku mempunyai keturunan. Maka Bilha budaknya ini memberikan 2 anak. Namanya Dan dan Naftali. Begitu juga istrinya yang bernama Lea Pak. Lea nggak punya anak, dia kasih budaknya Silpa. Bentar ya, aku ambil ini dulu. Menurut Bapak tuh ajaran mana Pak? Coba silakan. Ya ajaran Kristen Protestan lah. Aku jadi pilek nih Pak. Oke, tadi saya lanjutkan ya Pak. Bisa dengar suara saya? Bisa. Jadi ini sama nih Pak. Yakub ketika Rahel istrinya tidak bisa punya anak, Rahel ini kasih budaknya namanya Bilha. Disuruh disetubui sama suaminya supaya oleh suaminya ini dia punya anak. Maka lahirlah 2 bangsa Israel, suku Dan dan suku Naftali dari Bilha, budaknya Rahel. Kemudian Lea sama, Lea udah punya 4 anak waktu itu, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Dia nggak bisa punya anak lagi, dia ngiri juga nih sama adiknya. Lalu dia memberikan Silpa, budaknya. Bapak baca di Kejadian pasal yang ke-30. Dia memberikan Silpa, budaknya itu, supaya disetubui sama Yakub, sehingga melahirkan 2 suku, namanya Gad dan suku Gad dan Asher. Jadi 4 suku Israel ini lahir dari budak-budak mereka, dari Bilha dan Silpa. Tapi Bilha dan Silpa tidak pernah diakui sebagai ibu bangsa daripada leluhur Israel. Pertanyaan saya, ajaran gereja mana tuh Pak? Kalau di gereja Anda diajarin nggak? Misalnya kalau istrinya mandul, ini kan banyak nih pasangan-pasangan nggak bisa punya anak, betul nggak Pak? Kita punya teman banyak nih. Kira-kira diberikan nggak nih, ini pembantu gue nih, setubuhin aja deh biar oleh dia nanti aku bisa punya anak gitu nggak kira-kira Pak? Nggak ada ya Pak ya? Nggak boleh lah. Kira-kira gereja Katolik ngajarin begitu nggak sih? Katolik Ortodok ini kan pada berebutan surga nih. Kira-kira ajaran gereja Katolik nggak itu? Kalau misalnya perempuan mandul nggak bisa punya anak, lalu dia boleh kasih budaknya untuk disetubui sama suaminya. Itu zaman apa itu? Nggak ada itu. Nah, itulah sebabnya Pak, Bapak perlu belajar sama saya. Bapak buka di YouTube Al-Hayat Apologetika Indonesia. Video saya kemarin judulnya adalah membaca Alkitab dalam kacamata atau dalam budaya Timur Dekat Purba. Anda perlu tahu bahwa Musa dan para nabi itu tidak hidup pada zaman gereja, Pak. Musa dan para nabi itu hidup pada zaman yang kita sebut sebagai Timur Dekat Purba. Begitu? Paham? Ya, paham.
Iya, jadi ada budaya di Timur Dekat Purba pada waktu itu yang jika seseorang itu tidak bisa memberikan anak, jika istri itu namanya kode Hammurabi, Pak. Ya, jadi hukum di dalam dunia Timur Dekat Purba pada waktu itu pada zaman Abraham dan para nabi yang mengatakan kalau seorang istri itu mandul, dia nggak bisa kasih anak buat suaminya, maka dia itu bisa memberikan budaknya, ya, budak ini bisa memberikan anak itu harus lahir di pangkuan istri sahnya, dan istri sahnya memberikan nama bagi anak itu, maka anak itu akan dianggap sebagai anak daripada tuannya. Ini adalah budaya Timur Dekat Purba pada waktu itu, dan bisa diberikan warisan yang sama. Jadi Musa dan para nabi, Abraham, Yakub itu tidak hidup pada zaman gereja, mereka hidup pada budaya Timur Dekat Purba pada waktu itu, Pak. Betul? Betul, ya. Itu salah satu contohnya. Gitu. Jadi orang-orang yang sekarang yang merasa paham denominasinya terlalu kuat, sadarlah kalian. Karena itu hasil sejarah gereja yang panjang, hasil lulusan-lulusan sekolah STT. Jadi kalau ada lulusan sekolah STT itu bisa tergantung. STT-nya STT reform, maka dia pahamnya akan doktrin gerejanya itu reformnya kuat sekali. Kalau ada misalnya sekolah di Calvinis, doktrin paham Calvinisnya itu kuat banget, Pak. Anda bersekolah di Lutheran, maka paham Lutheran itu kuat banget. Anda bersekolah di Ortodok, maka paham ortodoksinya itu kuat sekali. Nah, ini menyebabkan Anda itu tidak bisa membaca Alkitab apa adanya, karena sudah difilter dengan tradisi gereja. Ya, padahal bapak-bapak gereja dan pendeta-pendeta, romo-romo itu tidak menulis Alkitab, betul? Ada nggak, coba saya tanya, dari gereja Katolik, gereja Ortodok itu yang menulis Alkitab kita ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Romo-romo itu loh, ada nggak? Nggak ada ya? Martin Luther, Calvin, itu bapak-bapak gereja itu nulis Alkitab nggak? Nggak ya? Penulis Alkitab itu para nabi dan para rasul, betul? Betul. Dimana para nabi itu dia hidup pada zaman yang kita sebut dengan budaya mereka, namanya high context society atau budaya Timur Dekat Purba, Pak. Nah, apa yang disampaikan oleh Musa dan para nabi itulah yang kita pelajari. Gitu. Nah, sayangnya sekarang banyak orang Kristen membaca Alkitab kita dari kacamata doktrinnya. Dari kacamata sejarah gerejanya dimasukkan di situ. Padahal kita harus melihat Alkitab apa adanya, konteksnya. Jadi membaca Alkitab yang benar adalah membaca Alkitab dalam konteks para penulis Alkitab itu sendiri. Maksud saya begini, yang nulis Alkitab, kitab Torah itu Nabi Musa, betul? Musa, Nabi pertama. Maka Anda tuh harus pakai pikirannya Musa. Jangan pakai pikirannya Martin Luther. Jangan pakai pikirannya Calvinis. Jangan pakai pikirannya Ortodok. Jangan pakai pikirannya Katolik, Anda harus pakai pikirannya Nabi Musa nih loh, Pak. Karena yang nulis itu kitabnya dia. Yang nulis Alkitab kita itu bukan orang Ortodok. Yang nulis Alkitab kita itu bukan orang Katolik, Pak. Paham ini, Pak? Bukan orang Protestan juga. Bukan orang evangelis juga, bukan orang karismatik juga. Yang menulis Alkitab kita adalah para nabi dan para rasul. Mereka hidup pada budaya yang disebut Timur Dekat Purba. Ini terutama Perjanjian Lama. Kita harus melihat konteksnya di situ. Apa yang dimaksud dengan Musa, apa yang dimaksud dengan para nabi. Paham ya, Pak ya? Paham. Iya. Nah, Anda bisa mempelajari ini dengan jelas. Kemarin saya baru kasih part pertama. Judulnya adalah membaca Alkitab dalam budaya Timur Dekat Purba. Nanti Anda bisa menafsirkan Alkitab itu dengan lebih tepat. Karena Anda membaca dalam konteks aslinya. Ya. Jadi seakan-akan Anda itu, ya, jadi kalau membaca Alkitab dalam budaya Timur Dekat Purba, itu seakan-akan Anda tuh naik mesin waktu. Anda naik mesin waktu, lalu Anda itu kembali ke zaman Musa pada waktu itu. Lalu Anda tuh duduk di sebelahnya Musa. Ketika Musa menulis kitab Taurat, Anda tuh duduk di sebelahnya. Lalu Anda ngerti apa yang Musa tuliskan di situ. Seakan-akan begitu, Pak. Jadi membaca Alkitab dalam konteksnya dia. Jangan dengan manusia kacamata modern kita. Itu nggak tepat. Itu nggak tepat. Tapi kalau boleh jujur, Alkitab kita ini beda nggak Alkitab yang dipegang Kristen sama Katolik itu? Sama nggak? Sama gitu nggak? Ayat-ayatnya sama, Pak. Sama. Jadi Alkitab Katolik itu mempunyai Alkitab Katolik itu mempunyai Deuterokanonika. Deuterokanonika itu juga adalah dalam kanon Septuaginta kita. Itu adalah buku sejarah yang boleh juga dibaca.
Ya, bahkan gereja Kristen di Ethiopia itu masih memegang beberapa buku yang tidak ada di kanon kita sekarang ini. Salah satunya adalah The Book of Enoch atau Kitab Henok. Itu yang mereka pegang sampai sekarang. Jadi para nabi dan para rasul itu membaca banyak buku, Pak. Bukan hanya buku-buku yang terbatas di sini, ya. Tapi yang menjadi pokok dasar landasan iman kita adalah kitab kita di kanon, sama seperti orang Yahudi sekarang, yaitu dari Taurat sampai Maleaki. Ya, susunannya beda dengan kanon Yahudi. Tapi isinya sama. Mau tanya lagi, kalau Yahudi itu ini apa? Suku Yahudi apa agama? Nama agama apa suku? Nama suku bangsa Yahudi. Jadi itu adalah kerajaan yang selatan. Bukan agama ya, bukan agama gitu. Bukan, kepercayaan mereka monolatri, yaitu menyembah satu Allah yang tertinggi. Dan penyembahan kepada Allah inilah yang dikenal sebagai kepercayaannya orang Yahudi. Yahudi itu bangsa, suku bangsa. Ada juga Yahudi yang Kristen, Pak. Namanya Yahudi Mesianik. Yang sudah percaya Yesus sebagai Kristus, sebagai Mesias. Oke. Gitu. Mantap. Makasih. Itu aja sih pertanyaannya. Makasih ya. Thank you, Pak. Ya, sama-sama. Oke, turun. Iya, Bungsu, Muslim Kristen? Ya, shalom. Selamat sore, Bu Sofi. Ya, saya Kristen, Bu. Iya. Ya, saya hanya mau bertanya ini, Bu. Soalnya di akhir-akhir ini saya lihat di Komol-Komol juga banyak perselisihan juga saya lihat sesama kita ya, sesama Kristen itu sendiri. Ini karena doktrin yang berbeda-beda atau bagaimana, Bu? Betul. Karena menafsirkan Alkitab tidak dalam konteksnya. Iya, karena jujur ya, Bu ya. Saya pribadi itu bingung ya. Kenapa saya mengatakan bingung? Karena saya kan baru jadi orang Kristen. Pandangan saya dulu, saya kira Kristenan ini pandangannya satu arah. Tapi setelah saya menjadi orang Kristen, saya meninggalkan agama saya sebelumnya dan meyakini Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Setelah saya sampai di dalam kekristenan itu sendiri, bahkan ada yang mengatakan sama saya seperti ini, kamu keluar dari mulut buaya, masuk ke dalam mulut singa, yang artinya saya katanya keluar dari Islam, terus saya masuk di Protestan itu mulut singa. Ini yang saya bertanya, ini maksudnya bagaimana dengan teman-teman yang menanyakan saya seperti itu. Menurut Bu Sofi ini pandangan seperti itu bagaimana, Bu? Ya, Anda dari Muslim tadinya? Iya, saya Muslim. Saya belum lama juga sih, Bu, jadi orang Kristen ini. Ya nggak apa-apa, Pak. Itu nanti adalah salah satu ini aja perjalanan rohani kita. Saya juga bergereja kok. Itu biasa. Itu kan sejarah panjang gereja. Gereja ini kan ribuan tahun, Pak. Ada sejarahnya, betul? Tapi kalau kita mau mencari firman Tuhan yang benar, artinya kita harus membaca dalam konteksnya yang tepat, konteks Alkitab yang sesungguhnya. Gitu loh. Makanya ketika saya mempelajari Alkitab kembali, saya belajar bahwa Alkitab itu bukan bicara mengenai agama, tapi bicara mengenai kerajaan. Bahwa Allah itu menciptakan dua macam kerajaan di dalam Alkitab kita. Yang disebut sebagai kerajaan yang tidak kelihatan atau kerajaan roh, kerajaan surga, dan kerajaan yang kelihatan yang disebut sebagai kerajaan manusia atau kerajaan Adam di bumi. Jadi nggak pernah bicara agama. Kemudian ketika saya mempelajari lagi, bahwa ternyata Musa dan para nabi, itu mereka kan bukan orang gereja, betul Pak? Betul? Betul, Bu. Tadi saya mengatakan contohnya Kejadian pasal yang 16, masih banyak lagi. Kejadian pasal 16 contohnya, ketika Sarah memberikan Hagar untuk disetubui oleh Abraham. Itu kan bukan ajaran kekristenan, betul? Betul, Bu.
Karena itu budaya Timur Dekat Purba, Pak. Mereka hidup dalam satu budaya yang kita sebut dengan Timur Dekat Purba. Ya, sama seperti di pasal 30 tadi. Rahel dan Lea itu memberikan budaknya Bilha dan Silpa supaya olehnya dia punya anak. Karena itu ditemukan, bukti arkeologinya kita temukan namanya kode Hammurabi. Di dalam kode Hammurabi di situ boleh memberikan budaknya untuk disetubui oleh suaminya. Istilahnya sekarang itu adalah pinjam rahim atau bayi tabung. Tapi pada zaman itu kan tidak ada teknologi demikian. Jadi kalau istrinya mandul, dia boleh kasih Pak budaknya itu untuk disetubui oleh suaminya. Dan anak yang lahir dari budaknya itu menjadi anaknya dia. Anak sahnya dia yang berhak mendapat warisan. Karena itu Ismail itu diusir sama Hagar, Pak. Dan budak itu kalau melahirkan oleh tuannya dia boleh dimerdekakan. Kalau dia melahirkan anak bagi tuannya itu. Istilah sekarang tuh pinjam rahim. Tapi pada zaman itu kan nggak ada teknologi itu, betul? Gitu Pak. Jadi mereka tuh hidup pada zaman budaya yang kita sebut dengan Ancient Near East. Nanti kalau Bapak lihat video saya di YouTube, teman-teman bisa subscribe ya, Al Hayat Apologetics Indonesia, di YouTube saya. Ini saya juga lagi live di YouTube saya, ya, di Al Hayat Apologetic Indonesia. Maka Anda ini baru saja videonya saya live-kan kemarin 21 Mei. Ya, itu judulnya adalah Membaca Alkitab dalam Budaya Timur Dekat Purba part pertama, bagian pertama. Ya, itu adalah intro pembukaan. Nanti part kedua kita akan bicara apa artinya Allah di dalam Alkitab kita dan sidang ilahi. Saya akan bicara lebih banyak di part kedua mengenai kerajaan, ya, mengenai apa itu Allah di dalam Alkitab kita, konteksnya, membaca Alkitab dalam konteksnya, kemudian sidang ilahi. Nanti mulai part ketiga dan selanjutnya kita akan mulai bicara mengenai kerajaan. Ya, kita bicara bahwa Alkitab itu bicara dalam bahasa kerajaan. Ya. Seperti itu, Pak. Iya. Jadi ikuti aja Pak, ya, ritual-ritual gereja itu tidak ada yang salah di situ, hanya dalam membaca doktrin dan menafsirkannya yang berbeda-beda. Karena kadang kita membacanya dalam kacamata modern kita, padahal Alkitab itu adalah literatur tulisan kuno. Ya, itu termasuk literatur tulisan kuno ribuan tahun yang lalu. Iya, Pak, makanya ya? makanya sekarang saya Bu itu ketika saya mendengarkan suatu pengajaran nih Bu ya. Saya tidak bisa langsung menelan mentah-mentah atau langsung mengambil mempercayai ajaran itu kalau tidak ambil referensi dari dalam Alkitab itu sendiri. Karena saya sudah tahu bahwa kekristenan sendiri itu sudut pandangnya banyak sekali yang berbeda. Makanya saya sebagai orang yang awam ya tentang kekristenan ini, karena saya baru mempercayai Tuhan Yesus, saya harus berhati-hati sesuai dengan apa kata Tuhan Yesus. Berhati-hatilah dengan adanya pengajar-pengajar palsu. Makanya selalu saya katakan, kalau tidak pengajaran itu tidak diambil referensi dari dalam Alkitab itu sendiri, saya tidak bisa menerima ajaran itu. Ya. Karena saya sendiri. Ya, saya merekomendasikan beberapa buku Pak. Salah satunya adalah terbitan LAI. Ya, itu adalah Alkitab edisi studi. Di situ ada catatan-catatan pinggiran kakinya di mana Anda bisa belajar latar belakang penulisan Alkitab kita. Itu cukup bagus menurut saya. Ya, Alkitab edisi studi. Itu kalau Anda mau belajar lebih dalam lagi. Kalau enggak ya Anda dengerin aja pengajaran saya, gitu ya. Kemudian ada beberapa buku yang saya rekomendasikan bagus sekali. Antara lain bukunya Myles Munroe. Ya, itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada 3 yang saya rekomendasikan, Anda bisa beli di Shopee ataupun Tokopedia. Judulnya adalah Menemukan Kembali Kerajaan Allah, Rediscovering the Kingdom. Ya, apa itu konsep kerajaan di dalam Alkitab kita. Yang kedua, prinsip-prinsip kerajaan Allah. Ya. Yang ketiga adalah saya lupa ya, ada 3 saya punya bukunya. Itu Anda bisa beli di Shopee, bukunya Myles Munroe. Kemudian Anda juga bisa bukunya, ini belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, bukunya Michael Heiser. Judulnya adalah The Unseen Realm. Salah satunya itu bukunya yang pertama. Ya, Anda bisa membaca Alkitab di dalam konteks aslinya dia. Karena ada latar belakang budaya dan sejarahnya di situ. Ya. Kemudian beberapa kalau Anda mau belajar dari YouTube pun, kalau Anda bisa bahasa Inggris sebenarnya lebih gampang ya. Cuman kebanyakan teman-teman tuh nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kebanyakan saya itu menerjemahkannya. Jadi pengajaran saya itu sudah saya kayak jeruk itu udah diperes, Pak. Anda tuh tinggal minum aja udah. Gitu loh. Ya, karena kalau buku-buku pun saya rekomendasikan Anda nggak bisa baca karena bukunya bahasa Inggris begitu loh Pak, rata-rata. Bukunya itu bahasa Inggris semua. Nah, itu bicara penemuan sejarah, arkeologi, ya Bible arkeologi, kemudian manuskrip Alkitab kita.
Kemudian latar belakang Ancient Near East kita itu bukunya bahasa Inggris semua sih. Ya, Ancient Realm itu semuanya bukunya Michael Heiser, semua bukunya bahasa Inggris. Kalau Anda bisa dengarkan bahasa Inggris jauh lebih bagus. Tapi kalau enggak, Ada dengerin aja, ikuti channelnya Al Hayat. Ini sebenarnya bukan channel besar saya masih di ban sampai tanggal 28. Ini channel kedua saya ya, Anda ikuti Al Hayat International, Al Hayat Indonesian Ministry atau International Ministry yang followernya sekarang 40.000 lah, itu channel saya paling besar ya, 40.000 subscriber atau follower. Anda juga bisa subscribe di YouTube saya di Al Hayat Indonesia Apologetics Channel. Itu channel terbesar saya. Ada 4 channel. Channel keempatnya channel bahasa Inggris. Ya, 3 channel bahasa Indonesia dan 1 channel bahasa Inggris. Anda bisa ikuti itu. Terutama saya rekomendasikan Anda lihat di playlist. Jadi kalau Anda lihat di YouTube saya itu ada playlist. Anda klik di playlist, itu ada judulnya Unlock the Bible. Ya, Unlock the Bible itulah saya kasih ada guideline bagaimana caranya membaca Alkitab kita dalam konteks yang sebenarnya. Ya. Kemudian kalau Anda misalnya di YouTube saya juga ada Al Hayat Murtadin Channel ya, atau Al Hayat Islam Center ya. Ada klik aja di situ, ada 2 YouTube lainnya ya, linknya, yaitu Al Hayat Murtadin Center Indonesia. Itu khusus membahas Islam. Di situ ada playlist menjawab Islam dalam 5 menit. Nah, itu ada video-video pendek 5 sampai sekitar 8 menit bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan Islam. Nah, itu saya rekomendasikan Anda download, Anda boleh baca. Ya, kalau di YouTube saya tuh nggak ada strike, Pak. Jadi kalau YouTuber lainnya itu kalau kita ambil kontennya kan di strike gitu. Kalau saya nggak, karena tujuan saya memang menginjili. Jadi Anda bebas mengambil materi-materi di dalam video-video saya. Ya, terutama channel-channel pengajaran atau materi-materi pengajaran. Anda tinggal lihat aja di situ kalau Anda nggak punya waktu untuk baca buku ataupun membaca dalam bahasa Inggrisnya. Begitu, Pak ya? Iya, saya memang senang ya dengar pengajaran-pengajaran Bu Sofi ini, karena ada juga ilmu-ilmu yang bisa saya dapatkan yang sebelumnya saya tidak pernah tahu. Ketika saya mencari di dalam Alkitab, ternyata betul yang dikatakan Ibu Sofi itu memang berdasarkan dari dalam Alkitab itu sendiri. Seperti penciptaan manusia yang awal mulanya dijadikan untuk menjadi penguasa di muka bumi, itu kan di dalam Al-Quran juga ada, di Al-Baqarah ayat 30. Itu sangat luar biasa sekali, Bu, yang saya tidak pernah tahu bahwasanya manusia itu mengalami kematian karena upah dosa itu sendiri. Makanya Tuhan Yesus datang itu mengembalikan harkat martabat manusia yang telah rusak oleh manusia yang pertama. Ini sangat luar biasa sekali, Bu. Itu pengajaran Ibu Sofi yang betul-betul saya ambil dan saya jadikan referensi dalam hidup saya sendiri. Karena di dalam Al-Quran pun juga ada seperti itu. Bahwasanya manusia ini memang diciptakan bukan untuk mati, tetapi untuk menjadi penguasa. Jadi mungkin begitu, Bu ya. Terima kasih, Bu. Hanya itu yang saya mau tanyakan. Pandangan-pandangan teman-teman Kristen yang lain yang mengatakan sama saya itu, kamu keluar dari mulut buaya masuk ke dalam mulut singa, itu yang saya macam dihakimi di situ. Makanya saya mau cari tahu betul mana pengajaran yang betul-betul yang berasal dari Tuhan. Karena banyak pengajar sekarang kita tidak tahu dia ambil referensi pengajarannya itu dari mana. Makanya saya katakan tadi, kalau tidak berdasar dari dalam Alkitab itu sendiri, saya tidak bisa menerima itu. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah berpesan, hati-hatilah, jangankan pengajar palsu, nabi palsu pun Tuhan Yesus sudah suruh kita berhati-hati. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Teman-teman, sebentar ya. Saya nanti akan end-kan dulu. Nanti kita